Alhamdulillah, mungkin kesempatan yang lalu dalam pembahasan Sirah Nabawiyah secara runtutan telah terbahas tema Perang Badar, ya. Kita telah melalui pembahasan dan tema terkait Perang Badar, dan memang Perang Badar ini merupakan satu peperangan yang memiliki andil sangat penting, ya, bagi sejarah Islam. Karena dengan adanya Perang Badar, kedudukan umat Islam saat itu mulai dipandang, mulai dilihat, mulai disegani bukan hanya oleh orang-orang Quraisy, tapi juga oleh masyarakat Arab secara keseluruhan, ya. Bagaimana bisa jumlah orang yang mungkin 3 kali lipat lebih sedikit tapi bisa mengalahkan jumlah yang lebih banyak. Kemudian juga persenjataan yang begitu minim bisa melawan persenjataan yang amat sangat lengkap, ya. Memang dipersiapkan untuk peperangan. Jadi luar biasa, Perang Badar merupakan satu momen yang amat sangat penting di dalam sejarah Islam. Kemudian pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang peperangan-peperangan, ya. Sebetulnya kalau di Rahiqil Maktum, di kitabnya Al-Mubarakfuri, beliau memfokuskan pada pasukan yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW atau dibentuk oleh umat Islam antara Badar dan Uhud, karena memang jaraknya 1 tahun. Jarak antara Perang Badar ke Perang Uhud itu 1 tahun, dan di antara 1 tahun ini ada pasukan-pasukan yang dibentuk. Fokus beliau, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, adalah tentang pasukan-pasukan yang dibentuk ini, ya, sebagai satu langkah-langkah militer yang dipersiapkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah Perang Badar. Karena memang subhanallah, ketika seseorang itu mulai terlihat hebatnya, ini akan mengundang, seakan-akan akan mengundang menjadi satu tantangan bagi orang-orang yang lain, ya. Kalau ada satu orang yang memang teruji, ya, dia bisa bergulat, dia hebat, ya, dia tidak terkalahkan, dia menang dalam satu pertandingan, akan banyak jagoan-jagoan lain yang ingin mencoba kekuatannya, ya. Ini satu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika dalam Perang Badar umat Islam itu menang dengan gemilang, ini menarik seakan-akan ini menjadi satu tantangan bagi beberapa kekuatan di Jazirah Arab. Mereka ingin coba-coba dengan umat Islam. Betul nggak sih bahwa umat Islam itu adalah satu kelompok yang kuat militernya, yang bisa mengalahkan? Apakah itu hanya sekedar kebetulan saja, atau memang mereka punya kemampuan dalam hal tersebut? Jadi antara Perang Badar dan Perang Uhud, Rasulullah membentuk pasukan-pasukan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Namun di sini saya lebarkan sedikit pembahasannya, karena memang selain pembentukan pasukan, ada poin-poin penting juga yang terjadi antara Perang Badar dan Perang Uhud. Tentunya di antara poin penting pertama adalah yang betul-betul terjadi setelah Rasulullah pulang dari Perang Badar adalah meninggalnya putri beliau yang bernama Ruqayyah, ya, Sayyidah Ruqayyah, yang saat itu statusnya adalah istri daripada Utsman bin Affan, meninggal dunia tepat saat Rasul SAW pulang dari Perang Badar. Kalau Perang Badar itu Ramadan, Rasulullah sampai di kota Madinah, beliau mendapati bahwa putrinya itu meninggal dunia. Jadi memang sunatullah dalam kehidupan itu seringkali kita mendapatkan kesenangan atau kesulitan, ya. Dalam hidup silih berganti, terkadang ada kesenangan, terkadang ada kesulitan dan lain sebagainya. Dan tidak pernah ada kesenangan yang kekal, tidak pernah ada kesulitan yang abadi. Semua itu akan senantiasa silih berganti menghiasi hidup seseorang. Kalau semua itu disikapi dengan keimanan kepada Allah, meyakini bahwa Allah sejatinya adalah zat yang memberikan kenikmatan sebagai ujian dan memberikan kesulitan juga sebagai ujian, maka orang beriman itu akan dengan ringan melalui ujian demi ujian, bahkan kenikmatan demi kenikmatan di dalam kehidupannya. Tak lepas dari baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sendiri setelah kabar yang gilang gemilang, yang kemenangan luar biasa di Perang Badar, baru sampai di kota Madinah sudah mendapatkan terpaan kabar duka, ya, kabar kesedihan, karena saat itu Utsman bin Affan mengabarkan kepada beliau bahwa putri beliau yang bernama Ruqayyah telah meninggal dunia. Jadi baru senang Perang Badar, menang dengan gemilang, membagikan harta dan lain sebagainya, sampai di Madinah sudah dapat kabar duka. Dan memang Sayyidina Utsman bin Affan ini tidak ikut Perang Badar. Alasannya ya karena beliau menjaga istrinya yang sedang sakit. Ruqayyah sedang sakit keras. Utsman bin Affan diperintahkan oleh Rasulullah, engkau tidak perlu ikut Perang Badar. Padahal
dalam sebagian riwayat dikatakan Sayyidina Utsman amat sangat bersemangat untuk bisa andil dalam perang Badar. Tapi ternyata Rasulullah bilang, kau diam di tempatmu, jaga istrimu, maka insya Allah kau dapatkan apa yang didapatkan oleh para ashabul Badar. Janji yang sama yang Allah berikan pada ashabul Badar juga diberikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Karena ternyata di antara sebabnya Sayyidina Utsman bin Affan menggelontorkan hartanya untuk memfasilitasi pasukan perang Badar. Nah, jadi banyak di antara pasukan perang Badar itu pisau kecilnya atau kendaraan untanya itu difasilitasi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Orang yang gak bisa ikut andil dalam peperangan tapi dia berikan fasilitas, dia berikan perangkat untuk orang lain berangkat dalam peperangan tersebut, faqad ghaza. Berarti orang tersebut juga ikut di dalam peperangan yang dia fasilitasi. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwa terkadang kita bisa mendapatkan pahala satu ibadah tanpa kita melakukannya. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita sumbangkan aja harta kita untuk kemaslahatan ibadah tersebut. Mungkin ada banyak orang yang tidak sempat untuk menjadi seorang santri, untuk tholabul ilmi. Nah, tapi setidaknya mereka bisa memfasilitasi pondok pesantren, membiayai rumah tahfidz, kemudian juga menanggung beberapa orang santri di dalam proses pembelajarannya. Maka secara pahala, sebelum Allah berikan pahala kepada santri tersebut, Allah lebih dahulu berikan pahala kepada orang yang memfasilitasi. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Atau mungkin kita tidak bisa untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah secara sekaligus 20 orang, kita tidak bisa, tapi setidaknya kita bisa menggelarkan sejadah, kita bisa menaruh mushaf dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini Sayyidina Utsman bin Affan mendapatkan pahala perang Badar walaupun beliau tidak sama sekali tidak ikut di dalam peperangan tersebut. Nah, Ruqayyah meninggal dunia. Kalau kita mau mundur sedikit, ternyata Sayyidah Ruqayyah sebelumnya adalah istri daripada Utbah dan Utaibah. Jadi adik kakak Ruqayyah dan Ummu Kulthum dulu menikah dengan dua orang adik kakak anaknya Abu Lahab, namanya Utbah dan Utaibah, putra daripada Abu Lahab. Namun ketika pernikahan itu sudah berjalan, Rasulullah SAW mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan rasul. Abu Lahab benci sama Nabi Muhammad, benci dengan dakwah Islam. Saat itu diantara cara Abu Lahab untuk menyakiti hati Nabi dan untuk mencoreng nama baik keluarga Nabi, beliau perintahkan dua orang putranya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan dua putri Nabi. Semenjak hari itu ternyata Ruqayyah dan Ummu Kulthum menjanda, jadi diceraikan oleh Utbah dan Utaibah tanpa alasan, cuma karena orang tuanya tidak cocok dengan karena mertuanya tidak cocok dengan Nabi Muhammad SAW, ingin menyakiti Nabi Muhammad, maka dia perintahkan dua putranya menceraikan dua putri Nabi. Ketika Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini menjanda, saat itu Utsman bin Affan buru-buru masuk untuk melamar Ruqayyah. Ternyata dulu Utsman bin Affan telah menaruh hati, jauh-jauh hari dia menaruh hati kepada Ruqayyah, tapi ketika ingin dilamar kedahuluan oleh Utbah. Sekarang ketika Utbah menceraikan Ruqayyah, Utsman bin Affan masuk menggantikan posisi Utbah, putra daripada Abu Lahab, seorang lelaki yang kafir yang menceraikan istrinya, digantikan oleh Allah dengan seorang lelaki yang beriman, seorang sahabat yang mulia daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah SAW menikahkan adik daripada Ruqayyah, Ummu Kulsum, putri Nabi juga, dinikahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu menikah dengan dua putri Nabi. Sebab itu beliau disebut oleh para ulama sirah sebagai Dzunurain, seorang lelaki yang memiliki dua cahaya, karena memang beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Sepeninggalan Ruqayyah, beliau menikah dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kulsum. Ya, dan nanti pada saatnya Ummu Kulsum juga akan meninggal dunia. Ummu Kulsum meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ketika Ummu Kulsum meninggal dunia, selesai dari masa berkabungnya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, demi Allah, seandainya aku punya putri lagi yang belum menikah, maka aku akan nikahkan kembali kepada engkau. Ya, dari saking mulianya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan menarik juga, Rasulullah SAW itu seorang yang paling mulia, tapi ujian beliau adalah ujian yang paling berat. Seorang ayah
merasakan semua putra dan putrinya itu meninggal di masa hidupnya. Jadi Rasulullah itu punya 7 orang anak, 4 orang putri, 3 orang putra, dan kesemua anaknya Rasulullah meninggal pada saat beliau masih hidup kecuali Sayyidah Fatimah. Ya, jadi 6 anak Rasulullah, dimulai dari anak laki-lakinya yang bernama Qasim, kemudian anak laki-laki yang kedua namanya Abdullah At-Tayyib At-Tahir, kemudian putri Rasul Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum. Ini kemudian putra beliau dari Mariatul Qibtiyah yang bernama Ibrahim. 6 orang ini meninggal di masa hidupnya Nabi Muhammad. Jadi luar biasa cobaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, baik secara gangguan di dalam dakwahnya atau cobaan dari dalam keluarganya, ditinggal pergi oleh anak-anaknya semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Sayyidah Fatimah meninggal 6 bulan setelah Nabi Muhammad. Itu pun Nabi Muhammad sudah dapat kabar ketika beliau masih hidup. Jadi Rasulullah masih hidup sudah dikabari oleh malaikat Jibril bahwa Fatimah itu akan meninggal menyusul engkau setelah engkau meninggal dunia, 6 bulan setelah engkau meninggal dunia. Ini satu riwayat dari Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, ketika Rasulullah hampir meninggal dunia, pada saat itu Rasul panggil Sayyidah Fatimah. Dia bisikkan sesuatu di telinga Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian Rasul panggil lagi, suruh mendekat, bisikkan sesuatu lagi. Sayyidah Fatimah tersenyum. Yang nanti setelah Rasulullah SAW dikebumikan dan lain sebagainya, Sayyidah Aisyah tanya sama Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, apa yang madza asarrat Rasulullah fi udhuniki? Apa yang Rasulullah bisikkan di telingamu? Kata Sayyidah Fatimah, Rasulullah pertama kali membisikkan, wahai Fatimah, saat ini saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan meninggal dunia. Menangis Sayyidah Fatimah. Tapi kemudian Rasul bilang, tapi ketahuilah wahai Fatimah, engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan datang menyusul diriku. Tersenyum Sayyidah Fatimah. Artinya 6 anak meninggal di masa hidup Nabi Muhammad. Anak yang terakhir, anak yang ketujuh, dikabarkan akan meninggal di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau merasakan ujian yang luar biasa dari hal tersebut. Nah, kemudian itu meninggalnya Sayyidah Ruqayyah terjadi setelah perang Badar dan sebelum perang Uhud. Kemudian pada bulan Zulhijjah, ya, jadi perang Badar Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pada saat bulan Zulhijjah tahun kedua Hijriah pasca perang Badar, Sayyidah Fatimah menikah. Nah, jadi ada satu kejadian penting juga, yaitu pernikahan Sayyidah Fatimah. Seperti tadi saya katakan, terkadang kam ni'am tayyil masaib, terkadang nikmat dan musibah, kenikmatan dari Allah ataupun cobaan dari Allah itu datang silih berganti. Luar biasa kesenangan perang Badar diselingi dengan kabar duka meninggalnya Ruqayyah, diselingi dengan kabar pernikahan Sayyidah Fatimah. Jadi senantiasa berganti antara kabar gembira dan kabar duka. Dan begitulah kehidupan orang-orang beriman menyikapi segala hal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaran. Nah, jadi di antara hal yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud adalah pernikahannya Sayyidah Fatimah. Menarik, ada satu riwayat bahwa sebelum dilamar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah ini telah dilamar oleh beberapa orang sahabat. Di antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena Sayyidah Fatimah saat itu telah memasuki usia 17 tahun, para sahabat tahu ini usia 17 tahun adalah usia yang mencukupi untuk menikah. Dan para sahabat mereka berlomba-lomba ingin menikah dengan Fatimah. Kenapa? Bukan karena pernikahannya. Yang mereka harapkan adalah menjalin kekerabatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di samping Rasulullah itu senantiasa menyebut-nyebut tentang kemuliaan Fatimah. Jadi ketika duduk bersama para sahabat, seringkali Rasulullah menyebutkan tentang kemuliaan putrinya yang satu ini. Bahkan satu riwayat Rasul pernah bilang kepada para sahabat, lam yakmul minan nisa'i ilal arba'ah, kata Rasulullah. Ada di antara semua perempuan di alam semesta ini, sepanjang masa, sepanjang zaman, ada 4 perempuan yang telah mencapai derajat kesempurnaan. Jadi nggak ada perempuan yang sampai ke derajat kesempurnaan. Makanya di dalam syariat Islam kita yakini bahwa tidak ada seorang rasul dari kalangan perempuan. Bukan karena meremehkan seorang wanita, bukan, tapi karena perempuan itu memiliki keterbatasan interaksi, kemudian secara emosional, kemudian secara tanggung jawab kepada keluarga dan lain sebagainya. Perempuan punya keterbatasan sehingga misi untuk menjadi seorang rasul dan nabi itu dibutuhkan keseluruhan dirinya.
Nah, jadi kata Rasulullah, ada di antara semua perempuan hanya ada 4 perempuan yang mencapai derajat kesempurnaan. Siapa mereka? Yang pertama, Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, yaitu kita kenal dengan Sayyidah Asiyah bintu Muzahim. Yang kedua, Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid, istri pertamanya Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah. Kemudian yang terakhir, Fatimah bintu Muhammad, yaitu putri beliau Sayyidah Fatimah. Di antara semua perempuan di alam semesta, 4 perempuan ini yang telah sampai pada derajat kesempurnaan. Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau bilang, apa kesamaan antara Asiyah bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad? Apa kesamaan di antara 4 orang perempuan ini? Mereka sama-sama sempurna. Dan apa kesamaan lain di dalam sifatnya? Kata mereka, kesamaannya adalah 4 orang ini mengasuh seorang pendakwah atau membantu pergerakan seorang pendakwah. Sayyidah Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, beliau yang mengasuh Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, seorang kalimullah, seorang yang mendakwahkan agama, seorang yang menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, mendakwahkan agama Islam dalam syariat beliau. Ini masa kecilnya diasuh oleh Asiyah bintu Muzahim. Kemudian Maryam bintu Imran, ya jelas Maryam bintu Imran yang melahirkan Nabi Isa, mengasuh Nabi Isa, membimbing Nabi Isa di masa kecilnya. Kemudian Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang membantu menyokong dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan pada masa terlemahnya dakwah tersebut. Pada fase awal dakwahnya Nabi Muhammad, semua yang menguatkan adalah berkat adanya Sayyidah Khadijah, baik menguatkan secara materi ataupun menguatkan secara moral, secara hatinya, secara psikologisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidah Khadijah membantu pergerakan seorang pendakwah, itu baginda Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah, sepeninggalan ibunya Sayyidah Khadijah, beliau yang ambil peran tersebut, sampai nanti Sayyidah Fatimah akan berjuruk dengan Ummu Abiha. Beliau adalah ibu dari bapaknya. Dari saking Sayyidah Fatimah mengurus segala keperluan Nabi Muhammad SAW, sehingga Al-Imam Ibnu Katsir bilang, kalau ada perempuan yang datang setelah zaman 4 perempuan ini dan ingin menempuh jalan-jalan kesempurnaan, mungkin gak sampai finish, mungkin tidak akan sampai kesempurnaan seperti mereka, tapi setidaknya mendekati. Caranya bagaimana? Ambil juga bagian daripada mengasuh anak-anak yang belajar agama, entah itu anak dari rahimnya sendiri, entah itu anak kandungnya yang memang difokuskan, dididik untuk mempelajari ilmu agama, dibimbing untuk menjadi seorang dai, seorang pendakwah, seorang yang mengajarkan agama, atau mengasuh anak-anak lain dengan memfasilitasi, mengasuh anak-anak lain dengan memfasilitasi. Kalau ini kita ambil, kalau ini diambil oleh seorang wanita, insya Allah derajat mereka akan didekatkan dengan derajat orang-orang perempuan-perempuan yang 4 tadi. Ala kulli hal, jadi Sayyidah Fatimah, ya, mereka ini para sahabat ingin menikahi Sayyidah Fatimah dengan sebab tersebut, kekerabatan kepada Nabi, dan memang Sayyidah Fatimah perempuan yang mulia yang senantiasa disebut-sebut oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian melamar Sayyidah Fatimah. Satu riwayat itu bilang, ketika Sayyidina Abu Bakar utarakan niatnya untuk melamar Sayyidah Fatimah, Rasulullah SAW bilang, lam unzila alayya, aku belum diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan Fatimah denganmu. Allah belum turunkan perintahnya bahwa aku akan menikahkan Fatimah dengan engkau. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar faham bahwa memang ini berdasarkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mundur. Ketika beliau mundur, beliau bilang sama Sayyidina Umar, wahai Umar, saya lihat Fatimah itu sudah dewasa, ya, secara umur sudah 17 tahun. Coba kamu minta untuk menikahi, mungkin engkau yang diinginkan oleh Rasulullah. Ternyata jawaban Rasulullah kepada Umar sama seperti jawaban beliau kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sehingga mereka bertanya-tanya, kira-kira lelaki mana yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk menjadi pendamping putrinya Fatimah. Nah, satu riwayat itu bilang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan tentang dirinya, ketika aku sedang diam, tiba-tiba beberapa orang lelaki datang dari kalangan Ansor. Kemudian mereka bilang, ya Ali, alla tuzawwij Fatimah, wahai Ali, tidakkah kau menikah dengan Fatimah? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya ini punya apa?
saya ini sadar diri, yang minta Fatimah itu para sahabat yang luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Saya ini punya apa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga saya pantas untuk menikah Fatimah? Riwayat lain bilang, sebelum Sayyidina Ali menjawab, Sayyidina Ali itu sudah sebut bahwa kalian telah mengingatkan aku dengan kenanganku di masa lalu. Mengomentari hal tersebut, kata para ulama, boleh jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah menaruh hati kepada Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena mereka hidup di rumah yang sama. Sayyidina Ali itu kan diangkat anak sama Rasulullah SAW, diambil di rumahnya Rasulullah, hidup dari masa kecilnya di rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika Fatimah lahir, Sayyidina Ali ada di dalam rumah tersebut. Masa kecil Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu masa kecil yang berjalan bersama-sama. Sayyidina Ali usianya 24 tahun, Sayyidah Fatimah 17 tahun. Ya, jadi kurang lebih beda usia itu 7 tahun. Ya, ketika Sayyidina Ali usia 7 tahun, Sayyidah Fatimah lahir. Masa kecil mereka bersama-sama, dan jauh-jauh hari Sayyidina Ali itu telah menaruh hati kepada Sayyidah Fatimah. Ketika semakin dewasa, turun ayat yang memerintahkan untuk menutup aurat, untuk menghijab antara lelaki dengan yang bukan mahramnya, maka dipisahkan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Saat itu Sayyidina Ali menyimpan rasa. Ketika yang datang melamar Fatimah adalah para sahabat yang besar, ya kalau bahasa sekarang minder Sayyidina Ali. Ya, beliau bilang, saya ini punya apa? Kemudian para sahabat Ansor tadi bilang, hei Ali, Rasulullah itu seperti menginginkan seseorang, kami pikir itu adalah engkau. Coba kamu cari sesuatu untuk menjadi mahar, terus datang minta sama Rasulullah. Itu satu riwayat bilang Sayyidina Ali saat itu memiliki 2 ekor unta. 1 unta beliau dapatkan dari perang Badar, 1 unta dari sebelum perang Badar. Sayyidina Ali juga punya 1 buah baju besi. Kemudian beliau menjual 1 ekor untanya, menjual baju besinya. Untuk menambah kembali biaya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berjanji dengan seorang lelaki Yahudi untuk bekerja sama. Bekerja sama dalam apa? Jadi di Jazirah Arab itu, di padang pasir, ada tumbuhan yang mengeluarkan aroma wangi. Jadi semacam daun bidara dan lain sebagainya. Intinya tumbuhan ini mengeluarkan aroma harum. Biasanya orang-orang masyarakat Arab mengambil tumbuhan ini, dikeringkan, terus dimasukkan di pojok-pojok rumah. Jadi di pojok-pojok rumah untuk memberikan aroma harum di dalam rumah mereka. Sayyidina Ali berjanji dengan seorang lelaki Yahudi untuk mencari tumbuhan tadi. Setelah dia dapat dari padang pasir, mau dijual di pasar, biayanya sedikit banyak untuk menguatkan hati, biar berani untuk melamar Sayyidah Fatimah. Jadi beliau lakukan itu semua. Terkumpullah di dalam tangan beliau sekitar 400 dirham, 400 keping emas. Kalau hari ini kita mau hitung 1 dirham sekitar 80.000 rupiah, maka yang terkumpul di tangan Sayyidina Ali kurang lebih 32 juta rupiah dalam nilai hari ini. Dengan harta yang beliau punya, beliau memberanikan diri untuk datang kepada Rasulullah SAW. Ini belum tahu apakah diterima atau ditolak. Jadi datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengetuk pintu, beliau masuk. Ketika melihat Sayyidina Ali datang, Rasulullah menyambut dengan senyumannya. Terus Rasulullah SAW mengatakan, ma hajatu ibn Abi Thalib. Apa hajatnya Ibnu Abi Thalib sehingga dia datang ke sini pada hari ini? Maka dengan malu-malu Sayyidina Ali bilang, Ibn Abi Thalib taktubu bintaki Fatimah. Ibn Abi Thalib punya hajat untuk meminang putrimu Fatimah. Maka apa kata Rasulullah? Marhaban ahlan wa sahlan. Ya, marhaban ahlan wa sahlan, kata Rasulullah SAW. Sayyidina Ali cerdas. Beliau tahu marhaban ahlan wa sahlan ini jawaban yang belum tentu iya, sehingga menjadi satu tanda tanya besar. Beliau mau mengejar juga tidak sampai hati, beliau malu. Maka beliau bangun dari sisi Rasulullah SAW, beliau keluar. Orang-orang Ansor udah nunggu-nunggu. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, Rasulullah nggak jawab iya. Rasul cuma bilang marhaban ahlan wa sahlan. Itu orang-orang Ansor bilang, hei Ali, salah satu aja seandainya Rasul ucapkan itu dicukup. Misalnya Rasul cuma bilang marhaban, itu dicukup. Atau Rasul cuma bilang ahlan wa sahlan, itu dicukup. Sekarang Rasul berikan 2 jawaban, marhaban ahlan wa sahlan, berarti engkau sangat diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu berjalan waktu, maka terjadilah pernikahan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Pernikahan yang luar biasa sederhana. Ya, itu satu riwayat bilang, ketika hari pernikahan Sayyidah Fatimah, orang-orang perempuan dari kalangan Ansor menyumbangkan baju untuk menjadi gaun mempelainya Sayyidah Fatimah. Baju yang tidak mewah, baju yang sederhana. Kemudian
ada satu orang tukang minta-minta. Jadi pagi pernikahan itu pintu Rasulullah diketuk oleh seorang peminta-minta, seorang fakir miskin. Dia katakan, wahai keluarga Rasulullah, tolong sumbangkan sesuatu, saya ini orang yang miskin, bahkan pakaian aja saya nggak punya. Maka tanpa pikir panjang, Sayyidah Fatimah ambil itu baju disumbangkan buat si fakir miskin tadi. La ilaha illallah. Sehingga satu riwayat itu mengatakan pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, bahkan Sayyidah Fatimah memakai satu gaun yang bertambal. Ya, jadi ada tambalan-tambalan. Tapi Rasulullah SAW melihat putrinya menikah dalam keadaan seperti itu, beliau berdoa kepada Allah. Dan subhanallah, orang yang memandang gaun Sayyidah Fatimah, mereka melihat itu sebagai satu gaun yang sangat indah. Sampai riwayat itu mengatakan perempuan-perempuan Yahudi yang memang aslinya nggak mau datang. Mereka aslinya tidak mau datang ke pernikahan Sayyidah Fatimah, mendengar bahwa Fatimah itu pakai baju yang bagus sekali, sampai mereka menyempatkan diri untuk datang dan melihat baju pernikahannya Sayyidah Fatimah. Ala kulli hal, ya, yang kita lihat sampai hari ini adalah salah satu gaunnya Sayyidah Fatimah yang memang beliau pakai dalam keseharian beliau, yang itu ada di Turki, ya, di Museum Topkapi. Itu yang saya sertakan di slide. Itu gambar yang ada sampai hari ini, gambar pakaian daripada Sayyidah Fatimah. Dan kehidupan mereka ternyata berjalan pernikahan yang sederhana, kemudian kehidupan yang sederhana, tapi mendapatkan doa dengan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Karena dalam pernikahan dua orang ini, Rasul SAW mengangkat tangannya, kemudian Rasul berdoa, Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair. Ya Allah, berkahi lahuma. Kalau dalam bahasa Arab pakai lam, lahuma, itu konotasinya positif. Berkahi keduanya dalam perkumpulan yang baik. Wa barik alaihima, dan berkahi keduanya dalam perkumpulan yang konotasinya negatif. Artinya apa? Berkahi keduanya ketika mereka rukun, berkahi juga keduanya ketika mereka sedang berseteru antara satu dengan yang lain. Karena nggak bisa dipungkiri, yang namanya kehidupan rumah tangga pasti akan ada cekcok antara suami istri. Itu terjadi, itu hal yang sangat lumrah. Tapi doa Rasulullah, semoga rukunnya berkah, semoga cekcoknya juga membawa keberkahan. Barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fil khair, kumpulkan keduanya juga di dalam kebaikan. Kemudian Rasul angkat tangannya, Rasul katakan, Allahumma akhrij minkuma al-katsir at-thayyib. Ya Allah, keluarkan dari dua orang ini yang banyak dan yang baik. Jadi nggak sekedar banyak tapi baik. Keluarlah dari Sayyidah Fatimah, putra beliau Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain keluar putra-putranya, dan sampai hari ini dikenal anak keturunan Nabi Muhammad SAW, mereka al-katsir at-thayyib, mereka yang banyak dan mereka yang membawa kebaikan, ya. Jadi itu adalah doa daripada baginda Nabi Muhammad SAW pada saat pernikahan Sayyidah Fatimah. Kemudian di antara hal yang terjadi juga antara perang Badar sampai ke perang Uhud adalah mulai merebaknya kemunafikan, ya, mulai merebaknya kemunafikan. Sebelumnya di Mekah tidak pernah ada kemunafikan di Mekah. Jadi kalau kita mau periksa semua buku sejarah soal sifat munafik dan orang-orang munafik, ini munafik dalam versi bahasa Arab, bukan dalam versi bahasa Indonesia, ya. Munafik dalam versi bahasa Arab, orang yang memendam kekafiran tapi seakan-akan dia beriman, ya, memunculkan Islamnya tapi hatinya kufur, nggak percaya. Jadi kemunafikan ini nggak pernah ada di Mekah. Ulama pun nggak bahas tentang kemunafikan di Mekah. Kenapa? Karena di Mekah Islam itu masih lemah, nggak punya kedaulatan. Bahkan yang masuk Islam orang-orang yang status sosialnya lemah, hanya sedikit dari kalangan bangsawan yang memeluk agama Islam. Kemunafikan baru muncul di Madinah karena sifatnya kemunafikan bermuka dua. Orang itu akan bermuka dua kepada orang lain yang punya kekuatan, yang punya power, baik dengan hartanya, baik dengan jabatannya, atau lain sebagainya. Orang itu baru akan bermuka dua, bermujamalah dengan yang punya power, yang punya kekuatan. Sedangkan Islam nggak kuat di kota Mekah. Islam lemah, 1000 lemah di kota Mekah. Sehingga orang-orang itu nggak perlu bermunafik, mereka benci aja, mereka cerca aja, tidak perlu untuk bermuka dua dengan umat Islam. Dan juga bisa kita pahami bahwa semua orang yang memeluk Islam di kota Mekah adalah orang-orang dengan keimanan yang kuat, ya, karena mereka tahu kalau saya masuk Islam itu nggak bakal dapat jabatan, nggak bakal dapat harta, konsekuensinya bahkan saya akan diganggu di jalan Allah.
Konsekuensinya adalah saya akan mendapatkan cobaan demi cobaan yang bertubi-tubi. Mereka juga masuk dalam agama Islam, maka berarti mereka orang-orang yang beriman kuat. Ya, di Mekah mereka masuk Islam, Islamnya murni, gak ada kemunafikan. Ketika di Madinah tahun ke-1 Hijriah mulai muncul kemunafikan karena Islam mulai punya kedaulatan, mulai punya kekuatan, tapi nggak banyak. Setelah perang Badar teruji kekuatan umat Islam, maka mulai merebaklah kemunafikan. Ya, kemunafikan itu mulai banyak setelah perang Badar. Kenapa? Sekarang Islam punya power, Islam punya kekuatan, Islam telah teruji menang dalam peperangan yang luar biasa perang Badar. Maka mulai banyak orang-orang yang sejatinya nggak mau masuk Islam, tapi karena mengharapkan sesuatu, hatinya kafir, dia seakan-akan tampil sebagai seorang muslim. Kemunafikan baru muncul setelah perang Badar, merebak baru muncul merebak banyak setelah perang Badar. Dan tentunya satu nama yang sering kita sebut-sebut sebagai pemimpin dari kalangan munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya pikir udah kita bahas beberapa kali tentang pribadi ini, tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah seorang Raisul Munafikin, dia pemimpin daripada orang-orang munafik pada zaman itu. Ini selanjutnya penghuni kota Madinah, ya, penghuni kota Madinah dari kalangan umat Islam, suku Muhajirin, kaum Muhajirin yang datang dari Mekah, Aus dan Khazraj, orang-orang Arab penghuni jazirah tersebut, penghuni kota tersebut. Kemudian orang-orang munafikin, ya, mereka berasal dari kalangan Aus dan Khazraj, kemudian orang-orang Yahudi. Kemudian di antara hal yang terjadi antara perang Badar sampai perang Uhud adalah ada upaya yang licik dan picik untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau upaya pembunuhan itu di medan perang itu fair. Kalau upaya pembunuhan itu di medan tempur itu wajar, karena memang mereka sama-sama siap datang ke medan perang untuk untuk berperang. Kalau pembunuhan itu terjadi di medan perang, maka ini adalah hal yang sangat wajar. Tapi ternyata ada upaya pembunuhan saat kota Madinah itu dalam keadaan tidak berperang. Di sini disebutkan oleh Al-Mubarakfuri bahwa ada seorang dari kalangan orang-orang Quraisy namanya Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi ini punya anak namanya Wahab bin Umair. Jadi anaknya Umair itu namanya Wahab bin Umair bin Wahab al-Jumahi. Ya, Wahab bin Umair ini dia ditawan pada saat perang Badar. Ya, ketika perang Badar terjadi, ada beberapa orang-orang kafir Quraisy yang tertawan oleh kaum muslimin. Ya, ditawan, kemudian dimintai tebusan agar mereka bisa bebas. Di antara yang tertawan adalah anaknya Umair bin Wahab, namanya Wahab juga. Anaknya ini tertawan, tapi bapaknya nggak punya biaya untuk menebus sang anak, untuk menebus anaknya dari kalangan muslimin. Bapaknya ini nggak punya biaya, sehingga mereka Umair bin Wahab al-Jumahi menghubungi seorang kafir Quraisy namanya Sofwan bin Umayyah. Ini dua-duanya nanti masuk Islam. Ya, Sofwan bin Umayyah ini putra daripada Umayyah bin Khalaf yang mewarisi semua hartanya Umayyah bin Khalaf, seorang kafir Quraisy yang mati pada saat perang Badar. Umair bin Wahab menghubungi Sofwan bin Umayyah, mereka berdiskusi di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu di depan Ka'bah, depan Ka'bah mereka duduk berdua, gak ada orang lain. Pada saat itu dalam keadaan sepi, mereka mulai berdiskusi. Umair bin Wahab mengatakan, wahai Sofwan, putra saya ditawan oleh kaum muslimin, dan sekarang hati saya khawatir. Wahai Sofwan, demi Allah, seandainya saya ini gak punya hutang, dan saya gak khawatir terhadap anak-anak dan istri saya, maka saya akan berangkat ke kota Madinah, saya akan bunuh itu Muhammad secara diam-diam. Saya punya alasan kuat. Alasan kuat saya karena memang putra saya ditawan oleh Muhammad dan orang-orang Islam tersebut. Sofwan bin Umayyah orang kaya raya, dia mengambil kesempatan ini. Sofwan bilang, wahai Umair, seandainya hutangmu itu saya yang handle, saya yang penuhi, nanti hutangmu sama siapa aja catat, saya bayari. Kemudian keluargamu, anak dan istrimu, seandainya kau hidup, saya akan berikan santunan selama kau hidup. Seandainya kau mati terbunuh oleh orang-orang Islam tadi, saya akan melindungi keluargamu, saya anggap mereka keluarga saya sendiri selama saya masih bernafas. Seandainya itu saya lakukan, mau nggak kamu berangkat ke Madinah, kamu bunuh Muhammad? Kalau memang kamu berjanji, kata Umair bin Wahab, kalau memang kamu berjanji, saya akan berangkat ke Madinah.
terjadi kesepakatan antara keduanya. Umar bin Wahab pulang, dia asah dengan tajam pedangnya, dia lumuri dengan racun, kemudian dia berangkat ke kota Madinah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Di bibir kota Madinah ternyata bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketemu Sayyidina Umar, melihat Umar bin Wahab, Sayyidina Umar tahu ini orang siapa. Ini orang punya track record mencaci, menghina Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Umar langsung mengalungkan, jadi pedangnya Sayyidina Umar itu di bagian bawahnya ada semacam tali. Dan banyak orang-orang Quraisy, mereka pedangnya itu di bagian gagang dikasih tali. Jadi dalam keadaan kadang-kadang nggak ditaruh di pinggang, kadang-kadang mereka gantungkan di leher. Jadi kalungnya ini pedang. Nah, oleh Sayyidina Umar bin Khattab, leher Umar bin Wahab langsung dimasukkan di dalam tali pedangnya, ditarik. Jadi seakan-akan dia sedang menarik tunggangan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ingin apa musuh Allah ini? Pasti dia menginginkan keburukan buat Nabi Muhammad. Firasat Sayyidina Umar. Nah, saat itu dibawa kepada Rasulullah SAW yang berada di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah bilang, wahai Umar, lepaskan ikatanmu dari Umair. Nah, Sayyidina Umar lepaskan sesuai perintah Nabi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma ja'a bika ya Umair. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Umair? Umar bin Wahab bilang, saya datang ke sini cuma ingin jenguk kabar anak saya, ingin lihat kabar anak saya, ingin menjenguk anak saya, apakah dia baik-baik saja atau enggak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, sebetulnya jujur aja, apa yang mendatangkan engkau ke sini wahai Umar? Demi Allah ya Rasulullah, saya, wahai Muhammad, saya datang ke sini tidak lain tidak bukan kecuali untuk melihat anak saya. Rasul bilang lagi, terus ngapain itu kamu bawa pedang di dalam jubahmu? Umar bin Wahab bilang, wahai Muhammad, di antara semua pedangnya orang Arab, ini pedang paling jelek. Ya mungkin kalau saya tebas saja orang nggak mati. Ini pedang paling jelek, jadi nggak usah dikhawatirkan. Rasul tanya lagi, terus bagaimana dengan percakapanmu di Hijr Ismail dengan Sofwan bin Umayyah? Kamu berjanji kalau Sofwan mau tanggung hutangmu, tanggung keluargamu, kamu akan datang ke sini. Kaget tersentak Umar bin Wahab. Umar bin Wahab mengatakan, hei Muhammad, sebelum ini kalau kamu bicara tentang kabar langit saya nggak percaya, ada kemungkinan kamu bohong. Tapi sekarang demi Allah, tidak ada satu orang pun yang tahu saya bertemu dengan Sofwan di Hijr Ismail, apalagi mendengar percakapan kami. Karena kamu tahu, saya yakin semua kabar langit yang kau sampaikan juga adalah sebuah kebenaran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Umar bin Wahab berakhir dengan memeluk agama Islam. Maka Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk mengajarinya tentang syariat Islam. Dibebaskan juga putranya, hidup di kota Madinah sebagai seorang muslim yang pada waktunya nanti mereka anak dan ayah ini akan pulang kembali ke kota Mekah dan mendakwahkan Islam di kota Mekah. Sofwan bin Umayyah mendengar kabar Umar bin Wahab alih-alih membunuh Nabi malah masuk dalam agama Islam. Seumur hidupnya Sofwan mengatakan, saya nggak akan lagi menegur Umar bin Wahab. Jadi terjadi permusuhan antara Sofwan bin Umayyah dengan Umar bin Wahab. Dan tentunya nanti setelah Fathul Makkah, Sofwan bin Umayyah sendiri akan memeluk agama Islam. Ala kulli hal. Jadi ada upaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di antara hal yang terjadi di antara Badar dan Uhud adalah ada beberapa pengkhianatan dari orang-orang Yahudi. Yang kalau kita mau lihat, suku Yahudi terbesar di Madinah itu kan 3, Aus, Khazraj, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. 3 suku ini masalahnya sama. Masalahnya adalah selalu tentang pengkhianatan. Sehingga para ulama bilang pengkhianatan itu adalah satu permasalahan besar dari kalangan Yahudi. Kalau punya interaksi dan lain-lain dengan orang-orang Yahudi, maka khawatirkan dari mereka satu hal, apa? Pengkhianatan. Karena ini sudah ada sejarah panjang tentang mengkhianati para nabi, tentang membunuhi para nabi dan lain sebagainya. Termasuk orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka mengkhianati perjanjian dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sebelum pengkhianatan itu terjadi, ada satu orang kakek tua dari kalangan Yahudi Bani Quraidah. Kakek ini bernama Shash bin Qais. Shash bin Qais. Shash bin Qais seorang Yahudi, dan dia ini setiap ngelihat orang-orang Arab dari kalangan Aus dan Khazraj yang dulunya bertikai, setelah datang Islam mereka bersaudara satu dengan yang lain, dia tidak senang hati. Maka apa yang dilakukan oleh Shash bin Qais ini? Dia perintahkan seorang pemuda ahli syair untuk ikut duduk nimbrung bersama pemuda-pemuda Aus dan Khazraj. Dulunya kan bertikai, setelah datang Islam bersaudara, duduk dalam satu kumpulan.
disisipi oleh Syash bin Qais, seorang pemuda dari kalangan Yahudi, untuk menyusup bersama mereka dan menggiring pembicaraan kepada luka-luka lama. Jadi mulai digiring pembicaraan, dulu Aus dan Khazraj kan berantem, ingat gak perang ini, ingat gak perang itu. Yang diingat adalah luka-luka lama peperangan antara keduanya, sehingga mereka mulai, yang satu bilang, oh yang itu kan yang menang kami, yang lain bilang, oh kalau yang satu lagi yang menang kami bahkan bisa membunuh pemimpin kalian, sehingga pembicaraan menjadi semakin panas, semakin tajam, sehingga mereka bangkit, satu dengan yang lain telah mencabut pedangnya berkat provokasi dari kiriman Syash bin Qais, ya. Syash bin Qais mengirim pemuda, provokasinya sukses. Hampir berperang kembali suku Aus dan Khazraj karena ucapan-ucapan dari pemuda tersebut. Untungnya Rasulullah mendengar pertikaian tadi. Jadi dekat pertikaian itu ada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah keluar dari dari masjidnya, kemudian Rasul dengan suara yang lebih tinggi dari suara mereka, Rasulullah mengatakan, malakum tad'u da'wal jahiliyah. Kenapa kalian sudah mulai memanggil kembali dengan panggilan jahiliyah? Karena saat itu yang orang-orang Aus bilang, ya ma'asyiral Aus, ya ma'asyiral Khazraj, hei orang Aus bantu saya, hei orang Khazraj bantu saya. Sudah mulai berkelompok kembali. Kan sebelumnya Rasul lebur mereka, Rasul jadikan mereka satu, Rasul persaudarakan. Mereka mulai memecah belah kembali. Rasul sebut itu sebagai panggilan orang-orang jahiliyah. Jadi panggilan yang memecah belah adalah panggilan orang-orang jahiliyah. Rasulullah menenangkan kembali mereka, tidak terjadi pertikaian seperti yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka senantiasa memprovokasi. Kemudian di antara hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi apa? Karena pada saat itu perekonomian masih dipegang oleh orang-orang Yahudi. Yang mendominasi pasar-pasar itu adalah orang-orang Yahudi, dan mereka ini menekan orang-orang Islam, ya. Orang-orang Arab yang baru masuk dalam agama Islam itu ditekan. Karena Yahudi ini punya bisnis besarnya itu seperti rentenir, jadi meminjamkan uang kemudian dimintanya itu dengan bunga yang memberatkan. Ala kulli hal, orang-orang Yahudi ini menekan umat Islam. Kalau ada orang baru masuk Islam, Yahudi lihat, oh dia ada di daftar hutang, ya, disamperin sama orang-orang Yahudi, kemudian dipaksa untuk ayo bayar, padahal belum jatuh tempo. Setiap hari dirongrong untuk melunasi hutangnya. Tapi dengan embel-embel, orang Yahudi ini mengatakan, kalau kamu nggak mau lunasin nggak apa-apa, yang penting keluar dari Islam. Jadi sampai sebegitunya mereka mendorong orang-orang Islam untuk keluar meninggalkan agamanya. Sehingga dalam Al-Quran Allah turunkan firman-Nya, walan tardo ankal yahudu walan nasara. Sungguhnya orang Yahudi itu nggak bakal ridho kepada kalian, betapapun apapun mereka nggak bakal ridho kepada kalian, hatta tattabi'a millatahum, sebelum kalian meninggalkan Islam dan mengikuti agama mereka. Jadi ini diantara hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian suku Yahudi Bani Qainuqa, suku Yahudi Bani Qainuqa. Kalau Bani Quraidah itu kebanyakan para petani kurma, ya. Mereka memiliki kebun-kebun yang luas. Kalau Bani Nadir kebanyakan pandai kayu. Kalau Yahudi Bani Qainuqa, kebanyakan dari masyarakatnya itu adalah pandai besi. Jadi mereka kerjaannya itu kebanyakan adalah pandai besi, membuat senjata, membuat pedang, membuat baju besi. Sehingga mereka ini Yahudi Bani Qainuqa bisa dikatakan sebagai orang Yahudi yang paling kuat. Di antara suku-suku Yahudi di Jazirah Arab, yang paling kuat itu Yahudi Bani Qainuqa. Kenapa? Persenjataannya lengkap. Karena memang mereka produksi sendiri, mereka bikin sendiri. Jadi persenjataannya lengkap. Di antara mereka itu ada 700 pasukan. Yang 400 pakai baju besi, yang 300 tidak pakai baju besi. Jadi Yahudi Bani Qainuqa itu Yahudi yang terkuat. Mereka melihat bahwa perjanjian dengan Nabi Muhammad dalam piagam Madinah itu merugikan mereka. Menurut mereka ini merugikan, karena kan perjanjiannya kalau Rasulullah umat Islam diserang di kota Madinah, maka Yahudi pun harus ikut andil membantu membela kota Madinah. Mereka berpikir ini yang diserang pasti orang Islam, karena yang punya musuh itu orang Islam, bukan kita. Mereka ingin membatalkan perjanjian tersebut. Karena ingin membatalkan, Rasul melihat ada upaya untuk mengkhianati, ya. Mereka memaksa ingin membatalkan, Rasul lihat ini ada upaya untuk pengkhianatan, tapi ditahan oleh Rasul SAW. Beliau tidak mengambil tindakan untuk menghukum orang-orang Yahudi. Berlanjut pada pengancaman. Mereka mengancam Nabi Muhammad, mereka katakan, Muhammad, mungkin kau bisa menang ketika lawan orang-orang Quraisy.
mereka itu nggak pandai perang, tapi kalau kau lawan kami, kamu akan lihat bahwa kami ini adalah para kesatria. Mereka mulai mengancam Nabi Muhammad SAW. Belum juga dihukum oleh Rasulullah. Pelanggaran yang paling parah ketika ada seorang perempuan muslimah. Ini dikutip oleh Ibnu Hisham di dalam tarikhnya. Ada seorang perempuan muslimah masuk ke dalam pasar Yahudi Bani Qainuqa dalam keadaan menutup wajahnya. Si orang Yahudi ini saat itu ini perempuan mau menjual sesuatu, si Yahudi bilang, saya akan beli barangmu dengan syarat buka dong muka, saya pengen lihat mukamu. Nah, saat itu ayat hijab udah turun, sehingga si perempuan ini menjaga kehormatannya, dia tidak mau membuka wajahnya. Si Yahudi memaksa agar si perempuan membuka wajahnya, dia tetap tidak mau. Maka secara diam-diam Yahudi ini menyelinap ke belakang si perempuan, bagian ujung baju si perempuan itu disangkutkan ke bagian kepalanya. Kan si perempuan ini duduk lesehan, bagian ujung bajunya tanpa dia merasa diambil oleh si Yahudi, diikatkan kepalanya. Ketika si perempuan ini berdiri, bawah bajunya itu terangkat, auratnya kelihatan. Ketika auratnya kelihatan, para Yahudi ini tertawa terbahak-bahak melihat si perempuan tadi dilecehkan. Si perempuan berteriak, kebetulan dekat situ ada seorang lelaki muslim. Melihat saudari seiman seislamnya dilecehkan, loncat si lelaki muslim, dia pukul lelaki Yahudi yang melecehkan perempuan tersebut. Terjadi pertengkaran, mati lelaki Yahudi tadi. Karena mati lelaki Yahudi, teman-temannya juga ikut memukuli si lelaki muslim, mati pula si lelaki muslim. Sebab alasan ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Maka Rasulullah SAW membentuk pasukan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau ada pelanggaran, maka yang melanggar wajib untuk diperangi. Rasul bentuk pasukan ingin memerangi orang-orang Yahudi tersebut, tapi ternyata ada seorang munafik, ya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, dia bukan membela orang Islam, dia membela orang-orang Yahudi. Ya, dia datang kepada Nabi Muhammad yang sudah membentuk pasukan, dikatakan dia tarik, dia masukkan tangannya ke kantong Nabi Muhammad, dia tarik baju Nabi Muhammad. Terus dia bilang, ya Muhammad, ahsin fi mawaliyah, hai Muhammad, berbuat baik engkaulah kepada orang-orang Yahudi. Coba dari ucapan aja udah ketahuan bahwa dia ini bukan orang beriman. Allah katakan dalam Al-Quran, jangan jadikan panggilan kepada Nabi seperti panggilan kepada kawan kalian sendiri. Jangan main Muhammad aja, karena beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Orang beriman akan memanggil beliau ya Rasulullah, ya Nabi Allah, begitu harusnya. Tapi ini orang Abdullah bin Ubay, dia tarik baju Nabi, dia katakan, hei Muhammad, berbuat baiklah engkau kepada saudara-saudara saya orang-orang Yahudi. Sampai 3 kali Rasulullah diam. Ditarikan ketiga, Rasul menghadap kepada Abdullah bin Ubay, Rasul bilang, humlak, mereka untukmu, ya, saya tidak akan lagi memerangi mereka, saya berikan mereka untukmu, terserah, kalau mau dibebasin bebasin, tapi dengan satu syarat, kalau masih mau hidup tinggalkan kota Madinah. Ya, perjanjiannya begitu, perjanjiannya diperangi, tapi Rasulullah berikan dispensasi nggak diperangi, yang penting keluar dari kota Madinah. Nah, pada saat itu berbondong-bondong orang Yahudi Bani Qainuqa, mereka terusir dari kota Madinah, ya, mereka terusir dari kota Madinah akibat dari perbuatan dan pengkhianatan mereka sendiri. Nah, kemudian di antara hal yang terjadi juga di antara perang Badar dan Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh, mengeksekusi Ka'ab al-Ashraf. Ya. Ka'ab al-Ashraf ini seorang penyair di kalangan orang-orang jahiliyah, dia seorang penyair. Bapaknya orang Arab, ibunya seorang Yahudi dari Bani Nadir, ya, dari Bani Nadir. Ka'ab al-Ashraf seorang penyair yang luar biasa, syairnya itu berpengaruh. Kedudukan syair pada masa itu seperti kedudukan media pada masa sekarang. Ya, jadi satu penggal syair terkadang itu bisa mengangkat nasib satu kaum. Satu penggal syair bisa menjatuhkan nasib satu kaum. Itu dalam Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Alfiyah Ibnu Agil, ketika menulis kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik, dia kutip satu cerita bahwa dulu di Jazirah Arab ada satu kaum, satu suku namanya suku Anfun Naqoh. Kalau mau diterjemahin satu-satu secara bahasa, Anfun itu artinya hidung, Naqoh itu artinya unta. Jadi ada suku Arab namanya itu jelek, namanya suku hidung onta. Karena namanya buruk secara sastra, dari sudut pandang sastra namanya nggak bagus, orang-orang itu secara sosial mengisolasi suku Anfun Naqoh. Kalau putri mereka dilamar, mereka tanya, Ananda yang mau melamar putri saya berasal dari suku mana? Kalau mereka bilang kami dari suku Anfun Naqoh,
nggak ditanya harta, nggak ditanya kerja, langsung ditolak. Mereka malu kalau punya mantu dari suku Bani Anfunako, dari suku hidung onta. Bahkan urusan jual beli, mereka merasa malu kalau jual beli partner bisnisnya itu dari suku Anfunako, suku hidung onta. Sehingga karena diisolasi seperti itu, suku Anfunako ini hampir punah, hampir mati. Satu ketika ada seorang penyair kontroversial namanya Qutai'a. Betapapun dia kontroversial, tapi penyair ini syairnya didengar oleh orang-orang Jazirah Arab. Syairnya ini punya kekuatan, punya pengaruh. Qutai'a lewat di perkampungan Bani Anfunako, dipanggil sama seorang pemuda dari Bani Anfunako. Dijamu makan, disembelihkan unta, diberikan masakan, makanan, disenangkan hatinya Qutai'a. Karena senang, Qutai'a mulai mempopulerkan satu penggal syair. Cuma satu penggal. Qutai'a bilang apa? Humul anfu wal aznabu ghairuhumu. Mereka memang hidung, tapi yang selain mereka itu dianggap seperti buntutnya onta. Dan lebih baik mana antara hidung dan buntut? Cuma begitu. Cuma satu penggal syair dipopulerkan oleh Qutai'a, orang-orang keadaan itu mulai berbalik. Mereka mulai senang seandainya putrinya dilamar oleh Bani Anfunako. Mereka mulai berbangga ketika menjadikan Bani Anfunako sebagai partner bisnisnya. Jadi satu penggal syair bisa menghancurkan satu kaum, bisa mengangkat kaum yang lain. Ya, itu yang terjadi pada masa tersebut. Nah, ini Ka'ab al-Ashraf, seorang penyair hulung. Syairnya itu berpengaruh, punya kekuatan, tapi sayang seribu sayang, dia gunakan semua syairnya untuk mencerca, menghina Nabi Muhammad SAW. Sudah dikirim peringatan, berkali-kali diperingati, tapi dia ternyata dengan sombongnya, dia katakan saya ini punya benteng, saya punya pasukan, saya punya kekuatan, dia tetap lancarkan syair demi syairnya. Maka Rasulullah SAW melihat bahwa Ka'ab al-Ashraf ini sudah terlalu menyakiti umat Islam, karena yang diserang bukan pribadi Nabi. Dia serang pribadi Nabi, tapi Rasulullah urusan pribadi itu beliau tidak ambil hati. Yang diserang oleh Ka'ab al-Ashraf apa? Bahkan dia mencerca, menghina istri-istrinya para sahabat. Jadi dia lecehkan dengan kata-kata istri-istri para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, karena dinilai sudah terlalu parah, Rasul bilang kepada para sahabat, kira-kira siapa yang bisa membunuh Ka'ab al-Ashraf? Nah, saat itu ada seorang sahabat namanya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini sepupunya Ka'ab al-Ashraf. Kemudian ada seorang sahabat lain namanya Abu Na'ilah. Abu Na'ilah ini saudara sesusuannya Ka'ab al-Ashraf. Mereka bilang, ya Rasulullah, dia itu punya benteng, punya pasukan, gak akan ada yang bisa mendekat kepada dia. Kalau kami, karena kami punya kekerabatan, mungkin kami bisa mendekat, berikan tugas itu kepada kami. Nah, maka pada saat itu Muhammad bin Maslamah dan Abu Na'ilah, mereka berdua datang kepada Ka'ab al-Ashraf. Datang tanpa senjata, ya, datang kepada Ka'ab al-Ashraf sebagai seorang keluarga. Mereka katakan, hai Ka'ab, sebelumnya Muhammad bin Maslamah izin, tapi ya Rasulullah, saya izin, saya akan berbicara buruk tentang engkau, biar Ka'ab al-Ashraf percaya kepada saya. Diizinkan oleh Nabi Muhammad. Maka Muhammad bin Maslamah datang kepada Ka'ab al-Ashraf. Kemudian dia katakan, wahai Ka'ab, saya ini udah pegal sama Muhammad, saya sudah jengah sama dia. Dia itu suruh kami perang, dia suruh kami nurut, dia suruh kami ibadah, dia masih minta zakat lagi dari kami. Saya itu udah pegal. Nah, kemudian Ka'ab al-Ashraf bilang, nah kan, benar kan yang saya bilang? Makanya dari awal jangan ikut. Terjadi pembicaraan, kemudian Ka'ab al-Ashraf mulai percaya kepada Muhammad bin Maslamah. Nah, terus Muhammad bin Maslamah bilang, wahai Ka'ab, saya ini lagi butuh uang. Saya lagi butuh uang untuk satu keperluan. Boleh nggak saya pinjam uangmu yang agak banyak? Ka'ab al-Ashraf bilang, kalau mau pinjam yang agak banyak harus ada jaminan. Jaminannya apa? Ya udah, jaminannya biar istrimu tinggal di sini. Muhammad bin Maslamah bilang, bagaimana bisa? Kamu ini pemuda Arab yang paling tampan, yang ada nanti istri saya malah suka sama kamu. Saya nggak mau titipkan istri saya. Kemudian dia katakan, ya udah titipkan aja anakmu. Oh, anak juga nggak bisa. Saya juga khawatir atas anak saya. Tapi saya punya senjata, kata Muhammad bin Maslamah. Saya punya senjata, saya punya pedang bagus. Nanti saya bawa ke sini, saya titipin ya sama kamu. Kamu kasih saya harta. Sepakat. Gak lama Abu Na'ilah datang dengan negosiasi yang sama. Sepakat. Nah, setelah itu kedua-duanya mulai datang kepada Ka'ab al-Ashraf, bawa senjata. Kalau dalam keadaan normal mereka nggak diizinkan mendekat dengan senjata, tapi sekarang karena Ka'ab al-Ashraf paham bahwa ini datang untuk menggadaikan senjata, maka dibiarkan mereka masing-masing bawa senjatanya. Nah, ketika dibawa senjatanya, kemudian terjadi percakapan semakin seru, tidak dicurigai sama sekali.
Muhammad bin Maslamah bilang, Ka'ab, kita ngobrolnya di luar aja yuk. Kayak mungkin di dalam gerah dan lain-lain, mungkin kita ngobrol di luar. Sepakat, mereka keluar. Ketika mereka keluar, Muhammad bin Maslamah bilang, subhanallah, rambutmu itu wangi sekali ya. Jadi memang diriwayatkan Ka'ab al-Ashraf ini pemuda yang tampan, yang wangi, yang bersih. Rambutmu itu wangi sekali. Bahkan saya cium rambut istri saya nggak sewangi rambut kamu. Boleh nggak saya cium kepalamu? Sebelumnya udah sepakat. Muhammad bin Maslamah bilang, kalau nanti saya pegang kepalanya Ka'ab al-Ashraf, kamu penggal ya kepada Abu Nailah. Boleh nggak saya cium kepalamu? Silahkan, disodorkan kepala, dicium. Luar biasa wanginya. Saya nggak pernah cium wangi yang semacam ini. Setelah itu berjalan waktu, boleh nggak saya cium lagi? Silahkan, dicium lagi, dipuji lagi. Di kali ketiga, boleh nggak saya cium lagi? Silahkan. Ketika kali ketiga dipegang erat oleh Muhammad bin Maslamah, Abu Nailah cabut pedangnya, dia tebas kepalanya Ka'ab al-Ashraf. Kemudian Rasulullah SAW menunggu-nunggu di kota Madinah tentang kabar para sahabatnya. Ternyata mereka datang dengan kabar Ka'ab al-Ashraf sudah terbunuh. Sehingga kata para ulama, dalam keadaan tertentu, kalau seseorang itu udah terlalu merugikan umat Islam, setelah peringatan demi peringatan, seorang pemimpin Islam, seorang pemimpin, bukan setiap orang, seorang pemimpin akan diperkenankan secara syariat untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sedikit peperangan demi peperangan yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud. Di sini dikutip 4 peperangan. Yang pertama adalah Ghazwa Bani Sulaim, dipimpin langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa 200 pasukan berkuda. Tujuannya karena memang seperti saya katakan di awal, ketika Madinah itu menang dalam perang Badar, banyak orang-orang ingin mencoba-coba kekuatan Madinah, diantaranya Bani Sulaim. Rasulullah dapat informasi dari para sahabatnya, Bani Sulaim ini udah bentuk pasukan ingin menyerang kota Madinah. Tapi sebelum penyerangan itu terjadi, Rasulullah mengirim 200 pasukan, bahkan beliau juga ikut dalam pasukan tersebut untuk meredam. Jadi nggak terjadi peperangan, setidaknya tidak juga terjadi penyerangan. Kemudian yang kedua, ada perang namanya perang As-Sawiq. Perang As-Sawiq. Jadi pasca perang Badar, di kota Mekah itu Abu Sufyan ini kan gak ikut perang Badar karena dia pemimpin rombongan dagang. Abu Sufyan itu sakit hati, maka dia bersumpah, dia katakan, saya tidak akan mandi sebelum saya perangi Muhammad. Dalam waktu 2 minggu, sumpahnya ini mulai meresahkan, mulai menyakitkan ya, karena dia sumpah, saya nggak akan mandi sebelum perangi Muhammad. Disaksikan oleh para masyarakat Arab, orang Arab itu pantang melanggar sumpah, sehingga dia nggak mandi-mandi. 2 minggu dia mulai merasa kesulitan. 1 bulan semakin berat lagi. Maka mau nggak mau dia harus gugurkan sumpahnya dengan memerangi Nabi Muhammad. Dia bentuk pasukan. Ya, saat itu berangkatlah Abu Sufyan bersama pasukan berkudanya menyusup ke kota Madinah. Ya, jadi masuk ke kota Madinah, menghubungi kawan-kawannya dari kalangan orang-orang Yahudi. Ya, sampai ketemu dengan Ibn Mishkam. Ya, dia ketemu dengan Ibn Mishkam, seorang Yahudi, tinggal di rumah Ibn Mishkam. Setelah itu di kota Madinah, Abu Sufyan mulai bikin kerusuhan. Di pinggiran kota Madinah dia mulai membakar pohon-pohon kurma. Kebetulan ketemu dengan 2 orang lelaki Ansor, dia bunuh 2 orang lelaki Ansor. Setelah itu dia kembali ke kota Makkah. Dia lari dengan kuda yang paling cepat. Rasulullah mendengar kabar ada pembunuhan, Rasul bentuk pasukan, Rasul kejar. Tapi ternyata Abu Sufyan lebih dahulu pergi untuk meringankan beban. Karena itu buru-buru, Abu Sufyan meninggalkan bahan makanan di tempatnya. Jadi biar cepat larinya, bahan makanan ditinggalkan. Bahan makanan yang dibawa saat itu adalah sawik. Sawik ini semacam rendaman kuah daging, ya, adonan yang direndam di kuah daging. Ditinggalkan sawik-sawik tersebut, maka perang ini disebut dengan perang As-Sawiq. Kemudian juga pada bulan Safar tahun ketiga Hijriah terjadi peperangan disebut dengan perang Dzi Amr, dipimpin langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjumlah pasukan yang besar, ya, 450 orang, bahkan dikatakan ini pasukan terbesar yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk meredam pasukan Bani Sa'labah, ya, yang pada saat itu juga ingin mencoba-coba kekuatan kota Madinah, tapi berhasil diredam tanpa terjadi peperangan. Yang terakhir adalah pasukannya Zaid bin Harithah, dipimpin oleh Zaid bin Harithah, berkekuatan 100 orang yang berkuda. Tujuan mereka adalah mencegah kafilah dagang Sofwan bin Umayyah. Jadi Sofwan bin Umayyah dia mencari-cari, ini setelah perang Badar kita nggak bisa lewat jalur biasa untuk berdagang. Ketemu sama satu orang ini bilang ada jalur alternatif yang nggak banyak orang tahu. Mungkin engkau wahai Sofwan bisa menempuh
jalur tersebut, ya, jalur alternatif. Nah, dirahasiakan, tiba-tiba ini orang yang dia itu menganjurkan jalur alternatif tadi, dia mabuk-mabukan. Setelah mabuk, dia mulai berbicara sesumbar, dia ungkap semua rahasianya. Safwan bin Umayyah, rahasianya tersebar, kedengaran oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bentuk satu pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah untuk mencegah rombongan dagang Safwan bin Umayyah, dan berhasil dicegah. Harta dagangannya diambil, Safwan bin Umayyah kabur. Dia kabur, dia kembali ke kota Mekah dalam keadaan rombongan dagangnya telah diambil oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang terjadi di antara perang Badar dan perang Uhud. Insyaallah kesempatan yang akan datang akan masuk dalam pembahasan perang Uhud. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya. Baik. Perang Uhud sendiri akan menjadi pembahasan yang akan datang. Ya, jadi dalam runtutan tema kita akan masuk dalam pembahasan perang Uhud di kesempatan yang akan datang. Tapi sedikit saja bahwa dalam perang Uhud itu kebanyakan ulama tidak mengatakan umat Islam kalah, karena memang belum terjadi hal-hal yang bisa disebut sebagai kekalahan terhadap umat Islam. Nah, memang umat Islam terpukul mundur, ya, karena sebab satu dan lain hal. Rasul sudah bilang kepada para pemanah, jangan kalian turun apapun yang terjadi. Ternyata mereka turun karena menganggap keadaan sudah aman. Nah, intinya umat Islam memang terpukul mundur. Rasulullah terluka, mereka lari ke atas bukit, tapi bendera panji umat Islam masih berdiri tegak. Sedangkan pada zaman jahiliyah, peperangan itu baru dianggap satu pihak betul-betul kalah ketika panji perang mereka sudah jatuh. Nah, sehingga yang pasti diserang dalam peperangan itu adalah si pemegang panji dulu. Betapapun pasukan terlihat masih kuat, tapi panjinya jatuh, nggak ada yang mengangkat lagi, maka dianggap mereka kalah. Betapapun pasukan sudah luluh lantak, hancur lebur, tapi masih ada orang-orangnya dan masih dipegang tegak panjinya, mereka belum dinyatakan kalah. Pada saat perang Uhud, panji umat Islam belum terjatuh, ya, artinya terjatuh tapi masih diangkat kembali, sehingga tidak dikatakan kalah, ya, tidak dikatakan kalah. Nah, kemudian kemunafikan terjadi di perang Uhud, iya. Tapi kemunafikan itu seperti saya katakan tadi, munafik dalam bahasa Arab maksudnya adalah orang yang memendam kekufuran, tapi seakan-akan zahirnya itu dia berislam dan beriman, tapi hatinya kufur, nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Nabi. Nah, kemunafikan itu terjadi pada saat perang Uhud sebelum perang itu terlaksana. Jadi dari jumlah pasukan umat Islam 1000 orang menjadi 700 orang, 300 orang memisahkan diri. Nah, ini hikmahnya apa? Hikmahnya pada saat itu umat Islam tahu, oh fulan itu munafik, fulan itu munafik, fulan itu munafik. Jadi ketahuan sebelum perang itu terjadi. Adapun orang-orang kafir, ya bukan munafik lagi, orang mereka kafir. Mereka nggak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang terjadi pada saat perang Uhud. Para ulama bilang, kenapa harus tidak menang? Setelah sebelumnya Allah gelontorkan pasukan malaikat di perang Badar, kenapa hal yang sama tidak Allah lakukan juga pada perang Uhud? Untuk memberikan pelajaran kepada umat Islam. Pelajaran pertama, bahwa perintah Nabi Muhammad itu pantang untuk dilanggar. Pelajaran yang kedua, bahwa mereka tidak bisa termanjakan dengan mukjizat. Ada kalanya mereka menang, ada kalanya mereka kalah. Ya, setidaknya dalam kekalahan mereka belajar untuk lebih matang lagi dalam mengatur segala halnya, untuk lebih taat lagi kepada perintah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam konteks hari ini, apa yang terjadi pada perang Uhud? Rasulullah SAW tidak menyayangkan 300 orang yang pergi. Setidaknya ada pelajaran apa? Mengenal mana kawan, mana lawan. Ya. Hari ini kita bisa menilai, ada orang yang pro terhadap umat Islam, ada orang yang malah memusuhi umat Islam padahal mengaku dirinya muslim, pro kepada orang-orang yang ada di luar Islam dalam urusan yang merugikan umat Islam, la ilaha illallah, dalam urusan kemaksiatan, dalam urusan khamar, perzinahan dan lain sebagainya. Kenapa bisa ada orang-orang yang mengaku dirinya Islam tapi secara penentuan peraturan lebih pro kepada hal-hal yang justru merugikan Islam, merugikan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi istilahnya pelajaran sekarang apa? Ya cukup tahu, cukup paham, sehingga kalau ada langkah-langkah tertentu untuk tidak memilih dan lain sebagainya, itu bisa diterapkan. Ya, jadi pelajaran dari perang Uhud, Rasul nggak menyayangkan 300 orang pergi, silakan pergi. Setidaknya umat Islam tahu bahwa si fulan munafik,
si fulan itu tidak pro kepada orang-orang Islam. Ya, kurang lebihnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi intinya adalah perang Badar dan perang Uhud. Tadi ada disebutkan sama Pak Ustadz, ada beberapa perempuan yang mulia atau perempuan yang hebat atau perempuan yang tangguh. Di antaranya adalah istrinya Firaun, kemudian ada Fatimah, kemudian ada siapa lagi tadi ya? Empat perempuan hebat itu, bagaimana kriteria mereka atau bagaimana kriteria mereka dikatakan perempuan mulia atau tangguh? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang 4 orang perempuan yang disebutkan dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW, lam yakmul minan nisa illa arba'ah. Ya, ada 4 orang perempuan yang mencapai kesempurnaan. Mereka adalah yang pertama Asiyah bintu Muzahim, Asiyah istrinya Fir'aun. Kemudian yang kedua adalah Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammad. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, Imam Ibnu Katsir bilang karena mereka punya jasa dalam rangka merawat para pendakwah, ya, entah itu melahirkan, entah itu menyokong, entah itu memang merawat. 4 orang ini punya jasa dalam rangka merawat para pendakwah. Nah, sehingga kalau kita mau lebarkan sedikit dari pembahasan ini, seorang wanita itu kan disebut sebagai madrasatul ula. Seorang perempuan dalam syair itu dikatakan al ummu madrasatul ula. Seorang perempuan itu adalah madrasah yang pertama, tempat pendidikan pertama. Bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Bagi anak-anaknya. Nah, sehingga seorang ibu itu akan menentukan kemana potensi seorang anak. Seorang ibu itu akan mengarahkan kemana kesenangan seorang anak, ya. Dan seorang ibu yang solehah akan semenjak dini mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama. Sebagai madrasah yang pertama, dia mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama. Syukur 1000 syukur kalau anaknya menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang dai. Yang perlu kita garis bawahi, pendakwah itu bukan selalu tentang yang ceramah, bukan. Jadi dakwah itu bukan cuma soal ceramah, dakwah itu bukan cuma soal mengajar ilmu agama. Dakwah itu terbuka dalam segala aspek, dalam segala lini, ya. Yang bahkan orang yang sebelumnya kerjaannya itu membuat tato, mereka bisa setelah hijrah berdakwah menjadi tukang hapus tato. Itu dakwah. Dakwah tersebar dalam segala hal. Dalam orang yang dulunya hobi balap-balapan, ini saya ambil contoh yang sederhana aja. Orang dulunya hobi balap-balapan, ya, dia artinya bisa cepat sampai ke tujuan. Dia bisa menjadi pendakwah dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan para ulama yang kadang-kadang kejebak macet, para ulama yang perlu sampai ke satu tempat, dia sampaikan. Artinya apa? Saya ingin kasih gambaran bahwa dakwah itu terjadi dalam segala hal. Intinya cuma satu, mau atau enggak berbuat untuk kemaslahatan agama. Profesi boleh apa aja, profesi bisa apa aja, tapi ketika mereka mau berbuat dalam rangka membantu kegiatan-kegiatan keagamaan dalam atas nama agama, maka itu termasuk daripada perbuatan dakwah. Orang bisa berbuat begitu, apa motivasinya? Motivasi pertama, sedari dini dididik oleh ibunya. Ya, jadi seorang perempuan akan bisa dapat kriteria menuju kesempurnaan kalau mereka mendidik anak-anaknya untuk mementingkan porsi agama di dalam dirinya. Mau nanti anak menjadi insinyur, jadi dokter, jadi pilot, yang penting porsi agama itu penting di dalam pemikiran sang anak, sehingga dalam tindak tanduk perbuatannya dia akan senantiasa membantu gerakan-gerakan keagamaan. Nah, jadi itu diantara satu hikmahnya. Kemudian yang kedua, yang tentunya tidak bisa kita pungkiri,
status orang-orang ini kecuali Sayyidah Maryam itu adalah istri dari seorang suami, kecuali Sayyidah Maryam nggak bersuami, ya. Status mereka Asiyah istrinya Fir'aun, Fatimah istrinya Sayyidina Ali, Khadijah istrinya Nabi Muhammad SAW. Status 3 orang ini adalah para istri, dan mereka sepanjang sejarah yang mencatat tidak durhaka kepada suaminya, ya. Jadi diantara jalan menuju kesempurnaan bagi seorang istri apa? Agar tidak durhaka kepada suami, ya. Tidak membentak suami, tidak mencerca suami. Bahkan Asiyah yang suaminya seorang Firaun, dia memang tidak sejalan dalam keimanannya, ya. Firaun kafir, bahkan ngaku Tuhan. Asiyah tetap bertahan dengan keimanan, tapi dalam urusan keseharian dia tidak membantah Firaun. Dalam urusan yang bukan maksiat, Asiyah tidak membantah perintah suaminya. Padahal suaminya Fir'aun, ya. Apalagi suaminya ibu-ibu sekarang. Kadang-kadang perempuan bilang, saya sih nggak taat sama suami saya, wajar. Orang suami saya jahat, orang suami saya nggak benar, suami saya nggak baik. Kan seenggak baiknya nggak nyampe Fir'aun juga, nggak nyampe Tuhan, ya. Ya mungkin Fir'aun kecil, cuman nggak sampai Fir'aun yang beneran. Ala kulli hal. Jadi kriteria yang kedua untuk menjadi seorang wanita yang berjalan menuju kesempurnaan apa? Ikut apa kata suami, selama bukan dalam urusan kemaksiatan. Jadi mencari ridho suami selama bukan dalam urusan kemaksiatan. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya mau nanya nih Bib. Saya Jalal dari Radio Dalam. Mau nanya, kan orang munafik di dalam hatinya ada kekufuran, tapi dia merasa dirinya benar. Nah, dia mesra dengan kemaksiatan, musuhin orang Islam. Tapi di dalam hatinya dia tahu nggak kalau dirinya munafik? Gitu aja, Bib. Makasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang orang munafik. Apakah dia tahu bahwa dirinya munafik? Ya. Orang-orang munafik pada saat itu dengan sadar, 1000 sadar, mereka tahu bahwa mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka tahu dengan kesadaran penuh. Mereka bilang bahwa kami nggak percaya sama orang ini. Terus kenapa masuk Islam? Tadi karena Islam sudah mulai kuat, Islam punya kedaulatan, Islam punya power. Dan pada saat itu kebanyakan mayoritas orang-orang muhajirin, orang-orang suku Aus dan Khazraj masuk dalam agama Islam. Boleh kita gambarkan mungkin orang-orang munafik ini orang tuanya masuk Islam, saudaranya masuk Islam, tetangganya masuk Islam. Mereka merasa kalau saya sendiri yang nggak masuk Islam akan jadi aneh. Akhirnya mereka ikut-ikutan seakan-akan mereka masuk Islam, tapi hatinya nggak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam beberapa riwayat, jadi Ibnu Hisham itu mungkin riwayat ini nggak banyak dikutip oleh para ulama, ya. Ibnu Hisham itu dalam tarikhnya menyebutkan nama demi nama orang-orang yang munafik, ya. Ada di antara mereka orang munafik itu ikut pada saat perang Uhud dan dia terluka parah, namanya Kuzman. Rasulullah bilang jauh-jauh hari, Rasul udah bilang Kuzman finnar, ini Kuzman masuk neraka kata Rasulullah. Tapi aneh kok dia ikut perang Uhud. Ikut perang Uhud, gak cuma ikut perang Uhud, dia terluka di perang Uhud dengan luka yang hebat. Dia membunuh banyak pasukan orang-orang kafir sampai dia udah terakhir, udah hampir mati syahid, ya. Karena mati dalam peperangan disebut dengan mati syahid. Sahabat ini mulai membandingkan, lah kan Rasulullah bilang dia masuk neraka, kok sekarang Kuzmannya ini malah hampir mati syahid. Kemudian mereka bilang, absyir, absyir wahai Kuzman, oh selamat kamu wahai Kuzman, mungkin ini pertanda kamu masuk surga. Kata Kuzman, surga apanya? Saya nggak percaya sama surga, saya nggak percaya sama Muhammad. Terus kenapa kau ikut perang? Saya perang karena membela suku saya. Kalau kota Madinah berhasil dikuasai orang kafir Quraisy, pasti nanti istri saya dilecehkan, putri saya dirampas, keluarga saya diperbudak.
untuk demi itu tidak terjadi, maka saya ada dalam peperangan, saya membela kehormatan keluarga saya. Saya nggak percaya sama surga, saya nggak percaya sama Nabi, sama Muhammad. Mati dalam keadaan seperti itu, benar yang disabdakan oleh Rasulullah, Guzman finnar. Yang artinya apa? Orang munafik ini melakukan tindak tanduknya dengan kesadaran penuh bahwa mereka tidak percaya kepada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penanya masalah surat, kenapa di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada satupun perkataan ikhlas. Dah. Ya. Jadi mungkin saya ulangi pertanyaannya. Kenapa dalam surat Al-Ikhlas tidak ada satupun kata ikhlas? Ya. Kalau surat Al-Baqarah itu kan ada cerita Baqarahnya, ya. Surat Al-Imran ada cerita memang Al-Imrannya. Nah, kenapa Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas? Karena memang penamaan surat tidak mengambil dari bunyi ayatnya, enggak. Kebanyakan surat diambil namanya itu dari bunyi ayatnya. Surat Al-Kafirun dari bunyi satu kata di ayat pertama, kul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Fil juga karena dari kata terakhir di ayat pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cuma nggak semua surat dinamai sesuai dengan nama atau bunyi ayatnya. Ada surat yang dinamai sesuai dengan konteks cerita daripada surat tersebut. Dan surat Al-Ikhlas konteks ceritanya adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih. Ikhlas itu artinya murni. Ikhlas itu artinya suci, tak tercampur sesuatu apapun. Nah, makanya dalam bahasa Arab ketika orang selesai dari satu pekerjaan yang betul-betul selesai, mereka katakan apa? Khalas, saya sudah selesai, ya, sudah bersih, sudah tidak lagi mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, ikhlas itu semacam itu. Nah, terus apa konteks dalam surat Al-Ikhlas? Konteksnya adalah ikhlas, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, tidak menyembah sesembahan selain Allah, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menarik dalam kalimat Allahus Samad, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Allahus Samad, Allah lah as-Samad. Secara bahasa as-Samad bisa maknanya itu tempat kita meminta. Tapi kalimat as-Samad sendiri kalau kita pisahkan dari kalimat Allahnya, kalimat as-Samad sendiri itu punya arti. Di antara artinya as-Samad apa? Sesuatu yang saking padatnya, satu batu yang saking padatnya sampai dia tidak berpori. Terus apa korelasi dengan Allahus Samad? As-Samad yang batu tak berpori tadi, apa korelasinya? Kalau batu tak berpori itu berarti dia nggak punya rongga. Kalau nggak punya rongga, berarti dia nggak butuh mengeluarkan sesuatu atau memasukkan sesuatu. Ya. Kalau kita kan manusia, kita berongga, rongga hidung, rongga mulut, telinga dan lain sebagainya. Coba satu rongga aja ditutup, tutup hidung, kesusahan. Untuk hidup kita kesusahan. Kenapa? Satu rongga ditutup. Karena kita untuk hidup kita butuh memasukkan sesuatu. Untuk eksistensi kita butuh memasukkan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu. Allahus Samad, dari saking esanya Allah itu nggak butuh kepada makhluknya, bahkan dia tidak butuh mengeluarkan sesuatu dari dirinya atau memasukkan sesuatu ke dalam dirinya untuk eksistensinya. Jadi memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman kita, maka surat itu secara konteksnya disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Ya, kurang lebihnya begitu.